Oke, sahabat kebun saham, kita ketemu lagi dalam materi part yang ketiga untuk judul support and resistance. Jadi di part pertama kita sudah belajar support resistance horizontal. Part kedua kita sudah belajar support and resistance diagonal atau trendline. Kemudian part yang ketiga kita akan belajar tentang support and resistance dynamics. Jadi dynamics itu artinya dia bisa bergerak sesuai dengan pergerakan rata-rata dari market ya. Kita coba langsung masuk ke praktek aja. Oke, kita lihat saat ini saya punya dua moving average. Jadi bagi kita yang baru, apa itu moving average? Moving average adalah salah satu indikator tren yang 99% orang pakai. Jadi semua trader pasti memiliki atau memakai karakteristik dari indikator moving average ini sebagai bantuan dalam menentukan posisi. Contoh di sini saya punya dua moving average yang warna kuning ya. Ini yang saya kasih mouse ini. Mouse saya sedang bergerak di situ. Itu adalah moving average 100, kemudian yang warna pink ini adalah moving average 23. Jadi saya punya dua moving average ini untuk membantu secara visual apa yang sedang terjadi di market secara visual. Oke, kita cek ya. Pada saat dua ini dijalankan, maka Anda bisa melihat di sini di layar. Ketika moving average ini datar bentuknya, jadi bentuknya datar itu lurus gini ya. Artinya harga itu tidak bergerak kemana-mana, atau market dalam kondisi sideways, atau tidak naik juga tidak turun. Pada saat dia mau naik, dia kembali turun. Pada saat dia mau turun dalam, dia kembali naik lagi ya. Dan ini terbukti ya dari market ya. Nah, ini marketnya tidak bergerak kemana-mana. Sehingga moving average-nya atau support and resistance dinamisnya itu cenderung adalah lurus. Seperti ini ya, meskipun ada belok-belok sedikit tapi lurus endingnya. Oke, nah beda dengan seperti ini, misalkan pada saat dia trending. Nah, ini adalah kondisi pada saat market trending. Jadi kelihatan banget marketnya naik ya, luar biasa. Ini garis moving average-nya atau support and resistance-nya ini ikut juga naik ya, dengan derajat yang juga gede ya. Ini kalau saya tarik garis lurus di sini, nah ini kan kelihatan banget ini berapa derajat ini ya. Oke, ini kelihatan banget berapa derajat. Kelihatan lah kemiringannya itu dia naik ya. Beda sama yang tadi kan kasusnya. Oke. Jadi kita perlu melihat saat ini kondisi market sedang di posisi apa. Itu bisa dilihat dari moving average dynamic ini. Oke. Kalau kita lihat saat ini, pada saat harga bergerak seperti ini, maka moving average ini bekerja sebagai apa? Jika dia bergerak naik, maka moving average ini bekerja sebagai support. Support. Dan ini support. Jadi kita punya dua support ya. Ini support 1, kemudian di sini support 2. Oke, ada dua support yang dimana kalau harga masih bergerak di atas dua support ini, otomatis dia akan cenderung naik. Ya, contoh ya. Misalkan ini harga naik, kemudian dia turun mendekati support pink ini, ternyata dia dibawa naik lagi kan. Turun mendekati support pink, dibawa naik lagi. Turun mendekati support pink, dibawa naik lagi jauh. Turun mendekati support pink, dibawa naik lagi, ternyata di sini stopnya. Terus dia berbalik arah. Ya. Nah, jadi bisa disebut support ya. Oke, lalu pada saat dia tembus, tentu seperti ini dia tembus ya. Nah, dia tembus di bawah sini, berarti moving average ini itu bertindak sebagai apa? Resistance, berubah menjadi resistance. Tetapi di sini ada satu moving average yang lain bertindak sebagai support. Jadi harga sedang bergerak di dalam ranging ini, dua support and resistance dynamic ini. Ya, oke. Itu cara kerja dari support and resistance dinamis. Oke, kita lanjut ya untuk
selanjutnya. Nah, ini seperti ini ya. Pada saat harga di atas, nanti papa masih oke. Jadi ini kegiatan kita di rumah ini kan ya pasti berkumpul dengan keluarga. Jadi ya saya lagi menemani anak saya bersama-sama dengan saya, tapi saya sendiri juga ingin membagikan support and resistance dinamik ini di part 3 ini, karena kita belum menyelesaikan support and resistance. Semoga part 3 ini bisa memberikan pencerahan ya. Oke, pada saat harga bergerak di atas 2 support dinamis ini, maka dia cenderung naik. Kemudian dia kembali ke sini, ternyata harusnya dia kan naik seperti ini, tetapi dia tidak melakukan seperti itu. Jadi pada saat harga turun seperti ini, ternyata dia malah turun. Nah, kemudian dia berhenti di bawah sini. Nah, perhentian ini cukup krusial, karena perhentian ini bisa saja disebut bahwa ini adalah 2 resistance valid yang sedang terjadi. Ya. Oleh sebab itu pada saat dia berhenti agak lama di sini, maka kita harus cenderung sell. Oke, dan ini memang ya terjadi turun, dan dia naik, kena lagi di atas itu, kemudian dia turun lagi ke sini. Nah, ini kita harus jeli secara kasat mata ya, apa yang sedang terjadi di market. Teorinya memang kalau dia naik seperti ini, dia akan seperti ini. Tetapi di sini kan kita melihat candle-nya tidak respect terhadap resisten atau support di sini ya, dia malah tembus. Berarti di sini terjadi apa? Sebuah kekuatan yang bisa menembus dari support tersebut, dan kita harus melihat secara kasat mata di sini ya. Nah, kalau harga sudah bergerak agak lama di bawah sini ya seperti ini, maka dia akan cenderung turun. Kita boleh melakukan sell dengan stop loss misalkan di atas sini. Ya, stop lossnya di atas sini. Sell-nya di sini, nah dengan reward di sini. Take profit misalkan. What's up? Mau ganti Flippy? Bukannya mau ini. Jangan Flippy. Oke, lanjut. Nah, itulah indahnya kita work from home ya. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga setiap saat. Kalau biasanya kalau kita nggak work from home kan kita bekerjanya di luar ya, mungkin di kantor kita, atau kita ketemu orang lain di lapangan gitu ya. Tapi di rumah enaknya seperti ini, saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman sekalian sambil kita belajar sesuatu, sambil kita juga bisa berkomunikasi dengan anak kita. Nah, itulah enaknya trading ya, bisa kita bawa kemana saja ya. Saya sedang liburan misalkan ke Surabaya, ke Bali, ke Yogyakarta, ke Solo, itu saya juga bisa sambil mengerjakan trading ini dan sambil bisa mengajar juga, sambil bisa memberikan informasi atau sharing informasi kepada teman-teman trader yang benar-benar ingin berkembang dengan mengikuti YouTube Kebun Saham ini ya tentunya. Oke, kita lanjut ya, sampai di mana tadi? Oke, pada saat harga sudah sideways seperti ini, maka kita perlu mengkombinasikan beberapa support and resistance yang ada di part 1 dan part 2. Jadi dynamic support ini dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa berdiri sendiri asalkan Anda sudah tahu trennya kemana. Kalau Anda sudah melihat harga sudah bergerak flat seperti ini ya, maka yang kita lakukan adalah kita perlu melihat situasi. Ya, ini naik, ya turun, dibawa naik lagi, dibawa turun lagi, dibawa naik lagi. Nah, ini kan kelihatan banget bahwa dia tidak respect lagi, atau tidak support and resistance dynamic ini benar-benar tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Ternyata yang berpengaruh adalah misalkan support and resistance trend line seperti ini. Nah, di sini ada support resistance diagonal ya, atau trend line. Oke. Seperti itu. Atau kita bisa tarik garis yang lain, misalkan di sini kita tarik garis. Nah, ini gambarnya kalau di sini lebih rapi kelihatan. Nah, misalkan kita tarik garis seperti ini, berarti ternyata kita ketemu ada apa ini? Ada di part 1 yaitu resistance
horizontal yang sedang terjadi. Jadi di sini kita perlu memadukan ilmu ya sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya yang judulnya lain, yaitu kita bisa bahas tentang selain support and resistance yang menjadi range harga dari risiko dan rewards atau pergerakan harga itu bisa sampai kemana, itu tergantung juga dari di mana ada support, di mana ada resistance ya. Maka yang kedua kita perlu pelajari adalah price action. Jadi di dalam price action nanti ada candlestick price action atau pattern price action, yang mana ini yang sedang terjadi di dalam market saat ini. Jadi itu salah satu mendukung juga untuk kita melakukan analisa support and resistance, yaitu price action. Oke. Nah, ini harga kan sudah kelihatan banget ini mulai turun ya. Oke. Kemarin kita sudah analisa gold bahwa di sini ada sebuah support yang kuat di sini di area 1864 kalau nggak salah ya. Makanya ini dia mau turun dia mantul lagi naik, mau turun dia mantul lagi naik. Nah, sebenarnya kita sedang menunggu sebuah pola di sini ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan seperti ini. Ini kan kelihatan ada swingnya. Kemudian dia kena turun lagi ya. Nah, ini kita tunggu seperti ini. Kalau memang dia di sini tidak kuat, maka dia bisa saja turun lagi. Oke. Tetapi karena di sini ada apa istilahnya double bottom ya kalau di price action pattern ya, maka ini bisa naik lagi ke sini. Nah, menuju ke area ini, area yang apa ini, area yang sebelumnya pernah terjadi perhentian gitu ya, atau kita sebut dengan resistance di sini ya. Oke, di sini ada resistance. Di area sini ada resistance. Nah, oleh sebab itu saya saat ini sedang buy untuk gold ya. Namun kita lihat Senin, Selasa apa yang sedang terjadi di sini. Kalau memang di sini kelihatannya dia memang tidak bisa untuk naik lagi, maka kita perlu ambil keputusan untuk kita cut loss buy dan kita ganti posisi untuk sell ya. Jadi kita dalam trading itu kita harus fleksibel, kita jangan sampai kaku, istilahnya kaku. Oh, kalau aku sudah ngebuy ya ngebuy lagi, nanti harga turun kita buy lagi. Jadi jangan seperti itu bisa berbahaya, dan itu juga pernah saya alami ya dulu waktu Desember 2009 dan juga kemarin sekitar 3 bulan yang lalu, bulan Juli ya, saya juga pernah alami gitu. Dan itu cukup menguras energi gitu. Lebih baik kita melakukan cut loss dengan segera kalau kita memang salah arah. Nah, yang kita harapkan sebenarnya terjadi seperti ini. Ini kan kondisinya mirip ya seperti itu ya, terjadi double bottom, kemudian harga seakan-akan mau turun lagi, ternyata dia malah naik panjang seperti ini. Nah, ini gerakan seperti ini yang sebenarnya saya tunggu-tunggu di posisi yang tadi itu. Karena history will repeat itself. Jadi apa yang sedang terjadi di market itu biasanya akan berulang ya, akan terulang lagi gitu ya. Oke. Nah, kejadian seperti ini juga bisa terjadi ya. Jadi kalau saya tutup kan sebenarnya kejadian ini kan belum terjadi ya. Sebelah yang di kuning ini ya, saya kasih warna hitam. Sorry, ternyata Oke. Oke. Enggak. Oke, coba saya kasih warna yang lainnya.
Oke, nah ya, anggaplah ini harga belum terjadi ya, sehingga kita bisa memprediksi harga itu besar kemungkinan akan naik dulu dia. Ya. Oke, nanti kita akan bikin keputusan apakah ini kita switch untuk ganti sell atau kita tetap pertahankan buy. Itu nanti di pelajaran selanjutnya, yaitu di price action. Jadi apa yang sedang terjadi di sini itu sebenarnya ada beberapa skenario. Yang pertama ini ya benar-benar sebuah pola pattern di mana kenaikan ini memang harus segera dilakukan pelunasan istilahnya ya, istilah saya. Misalkan ini A, kemudian ini kondisinya dia ranging B, kemudian dia harus menyelesaikannya dengan cara dia menyelesaikan kondisi C-nya ini ya. Ini B ya, ini A, B. Nah, apakah seperti itu atau apakah dia benar-benar ada semacam candle turun lagi di sini ya, yang dia menembus bagian bawah ini sehingga saya bisa confirm untuk dia berbalik arah untuk turun. Jadi ada dua skenario dan kita mesti siap dengan dua skenario tersebut. Oke, mungkin cukup sekian untuk support and resistance dinamik. Semoga bermanfaat ya apa yang kami jelaskan di sini. Jika ada pertanyaan silakan komen. Kita akan bahas komen Anda di video-video selanjutnya, atau mungkin bisa kita bahas pada saat materi yang bersangkutan itu sangat tepat banget. Kita ingat ya bahwa support and resistance itu tetap akan menjadi support and resistance apabila dia benar-benar kuat ya. Contoh seperti ini, misalkan ini kan harga benar-benar dia respect ya terhadap dynamics-nya ya. Nah, sampai dia tembus, kemudian dia mengalami kenaikan sebentar, baru dia turun akhirnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini benar-benar ini jadi resistance, ini jadi resistance. Nah, kita sudah harus waspada dengan kondisi seperti ini. Ini support, ini kan benar-benar garis yang kita bikin ini, moving average yang ada saat ini itu benar-benar respect ya terhadap harga. Nah, ini apa? Next apa yang sedang terjadi? Nah, ini kita bisa pelajari di price action nantinya. Yang terjadi adalah dia penerusan harga yang terjadi di sini. Ini kan penurunan harga di sini itu kita sebutkan A. Kemudian harga ranging di sini ternyata itu dia respect, berarti kita sebut B. Selanjutnya yang terjadi adalah C di sini. Jadi gerakan market kan selalu seperti ini, A, B, C. Kalau itu kebalikannya A, B, C. Dan akan seperti itu seterusnya. Jadi kalau kita breakdown secara kecil-kecil pun A, B, C. Ya, anggaplah ini C-nya ini jadi A, dan B mau C, harusnya teorinya seperti ini. Ternyata dia nggak jadi turun. Nah, turunnya ini kan disebut A, terus B, terus C. Ya, dan akan seterusnya seperti itu. Yang saya sebut di materi-materi selanjutnya. Materi-materi yang sebelumnya di video tentang market move with wave movement itu adalah gerakan lambat dan gerakan cepat. Akan terjadi seperti itu terus selamanya. Oke. Jadi kita perlu mempelajari support and resistance dinamis ini untuk secara kasat mata ya, kita kelihatannya. Nah, karena di sini kan kelihatan secara kasat mata ini. Harga tiba-tiba naik, kemudian dia bertahan di atas ya. Jadi ini kan support, ini support ya, ini mendekati support di bawah ini, dia bertahan di atas ini. Berarti dia akan cenderung naik. Oke, ini langsung pada saat dia turun dia berbalik naik lagi. Nah, ini kan kelihatan banget. Nah, maka pada saat harga bergerak seperti ini, di sini Anda harus buy. Karena resikonya sangat kecil banget. Resikonya Anda stop loss di sini, Anda stop loss di sini. Ada dua stop loss di sini ya, stop loss di sini. Karena dia sudah beberapa kali respect dengan
dynamic supportnya atau dynamic supportnya di sini yang warna kuning, garis kuning ini. Nah ini dia respect lagi di sini ya. Akhirnya dia apa? Boom. Naik kan akhirnya dia. Boom. Nah, naik terus dia. Boom. Dari sejak di sini kita perdebatkan, akhirnya dia boom naik, boom naik, boom naik. Seperti itu. Jadi support and resistance ini sangat penting banget untuk kita bisa mengambil keputusan apakah kita sedang buy atau apakah kita sedang sell. Dan kita harus mengambil keputusan itu dengan cepat. Apabila harga sudah tidak respect lagi dengan support dan resistance, maka kita harus ambil keputusan segera. Misalkan kita posisinya salah, kita harus buang segala posisi yang salah itu dan kita berbalik arah untuk melakukan posisi yang benar. Otomatis pada saat pengambilan keputusan kita harus menunggu adanya sebuah gerakan B atau B wave ya. Saya sebut B wave. Nanti di next pelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang price action, candle price action dan pattern price action. Oke. Dan juga kita akan pelajari juga tentang B wave secara khusus. Oke, thank you very much. Sukses untuk Anda semua. Semoga kita menjadi billionaires ya. Dan saya yakin Anda akan menjadi billionaires apabila Anda disiplin menerapkan support dan resistance ini. Dan ini menjadi kunci bagi semua trader. Semua trader memperhatikan ini adanya di mana terjadi support, di mana terjadi resistance. Karena disitulah di mana pembeli dan penjual itu memenangkan sesuatu, dan kalau terjadi sesuatu di area situ support dan resistance, maka kita perlu mengikuti area gerakan yang menang itu. Oke, thank you very much. Sukses untuk kita semua. Salam dahsyat dari Kebun Saham out. Thank you very much.